Baik, sekarang kita akan masuk untuk renungan firman Tuhan dengan judul Bunga Mawar Saron yang nanti dibawakan oleh Pastor Paulus sendiri. Baik, untuk lektor dipersiapkan untuk pembacaan untuk Bu Nerliana dari Kidung Agung 2 ayat 1 sampai 17 dan untuk Bu Sarma Kisah Para Rasul 9 ayat 1 agak panjang ini sampai 43. Ya, sebelumnya kita akan berdoa dulu, silakan di-unmute Bu. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati kami semua yang mendengar dan menyaksikan firman-Mu di embun pagi ini. Semua diberkati, semua dipulihkan, dan semua bersama-sama dibangun menjadi dewasa secara rohani Tuhan. Urapi dan berikan hikmat pada hamba-Mu Pastor Fauzan untuk cakap mengajari kami Tuhan Yesus. Ya, amin. Amin. Ya, terima kasih atas doanya Bu Santi. Baik, silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Mulia. Salam Pak Mulia. Shalom Bu. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang di Zoom dan di live YouTube. Juga buat saudara kami yang nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Kidung Agung. Dari kitab Kidung Agung 2 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis. Segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang, atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, dia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu.
rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tamanmu, rempah-rempah. Demikian. Ya, silakan selanjutnya Bu Sarma. Ya. Saya Kisah Para Rasul 9 ayat 1 Ya, sampai sampai habis. ya. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Pak, dia agak bising ya? Enggak ya? Nanya kuat kali. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya.
Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Ketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal di beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit.
Demikian. Ya, terima kasih Bu Merliana, Bu Sarma atas pembacaannya. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Mana gambarnya? Firman Tuhan selalu baru setiap hari, ya, ketika kita belajar terus, ya, untuk hidup di dalam kasih-Nya, ya, dan terus berdiakonia. Saudara, tiap hari kita selalu ada alasan untuk kita bersungut-sungut, untuk kita marah. Tiap hari selalu ada alasannya, ya. Untuk kita kehilangan damai sejahtera, ya. Kalau kita hidup rasanya nggak lengkap, ya, katanya saudara, ya. Kalau hidup nggak bersungut-sungut, rasanya nggak lengkap. Tapi itulah rubah-rubah dalam kebun anggur kita. Israel dilambangkan 3, ya, pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, ya. Pohon zaitun ini cerita tentang pengurapan dalam pelayanan kehidupan keimaman kita, doa syafaat kita, ibadah kita, ya. Kemudian kalau pohon ara cerita tentang politik, tentang negara, ya, tentang politik dan negara, sosial politiknya. Kalau pohon anggur cerita tentang kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, ada mawar saron, ya, ada bunga mawar saron, dan ada rubah di kebun anggur, saudara, di dalam Kidung Agung 2. Kalau Anda membaca detailnya dan Anda mengerti, ya, di kelas apostolik, sudah saya beri contoh cara menafsirkan Kidung Agung, itu sebenarnya secara hurufiah adalah sebuah personifikasi dari tubuh wanita dan tubuh wanita dan kisah asmara itu, ya. Tetapi kalau kita melihat ini secara rohani, ya, Kidung Agung 2 ini ada dua yang penting, ya, bunga mawar saron. Bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang rabinik, penafsiran rabinik, maka bunga mawar saron, ya, atau the rose among the thorn, ya, the roses among the thorn. Nah, atau bunga mawar di tengah duri, saudara, ya, itulah bunga mawar Sharon. Itu adalah menggambarkan tentang Knesset Israel, saudara, jemaat jemaat Kristus, katanya, ya, jemaat Israel, ya, atau Israel. Nah, Knesset of Israel ini dia menjadi kembang mawar Sharon, bunga mawar di tengah duri, ya, itu lagi cerita tentang hadirat Allah di tengah-tengah Israel, saudara. Ya, Shekinah glory di tengah-tengah Knesset Israel. Tetapi kalau kita ikutin siapakah sebenarnya Israel, ya, Israel ini kan Yakub, ya. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 15, keturunanmu akan meremukan tumitnya, katanya Kejadian 3 ayat 15. Nah, tumit itu akab yang menjadi Yakub dan itulah Israel. Jadi sebenarnya ketika kita bicara kembang mawar Sharon atau bunga mawar Sharon, itu kita sedang cerita tentang Mesias, saudara. Nah, kalau di dalam tradisi rabbinik, di dalam penafsiran Yudaisme, yang namanya Mesias adalah Israel. Negara Israel itulah Mesias. Jadi hari ini mereka sedang menikmati kedatangan Mesias. Inilah janji mesianik hari ini bagi mereka, saudara. Ya, hari ini Israel, ya, sedang menikmati janji mesianik Kejadian 3 ayat 15 dan yang ada di dalam Yesaya 53. Setelah mereka melalui penderitaan yang begitu rupa, ya, mereka sekarang mengalami masa-masa mesianik. Tahun-tahun inilah masa-masa mesianik di mana Israel menjadi berkat bagi seluruh dunia, saudara. Ya, seluruh dunia hari ini, ya, dipengaruhi dan sangat diberkati oleh teknologi Israel, saudara. Bahkan
beberapa negara dibangun dengan cuma-cuma oleh Israel. Luar biasa ya, kalau Indonesia mau bersahabat dengan Israel, Indonesia akan lepas dari kemiskinan, saudara. Selesai langsung. Sayang, ya tadi ya, agama memang membuat orang jadi bodoh. Ya, Ethiopia dari dari negara paling miskin di dunia dengan kelaparan yang dahsyat ya semenjak tahun 1986 itu ya. 86, ya 80-an itu ya sekitar 80-an. Tiba-tiba hari ini menjadi negara eksportir pertanian, saudara. Terbesar di dunia, 20 besar lah, ya 20 besar di dunia. Dibangun oleh Israel, saudara. Jadi Ethiopia ini sekarang subur sekali, saudara ya. Nah, beda dengan tetangganya Eritrea. Ethiopia ada, Eritrea beda. Nah, orang-orang Eritrea ini kere banget, saudara. Karena orang-orang Eritrea ini menolak ya, waktu itu ya menolak Israel masuk, saudara. Yang terima Ethiopia. Ini tetanggaan ya, Ethiopia dengan Eritrea. Nah, pengungsi-pengungsi yang ada di Eropa ini yang orang-orang dari itu hampir nggak ada orang Ethiopia, saudara. Rata-rata orang Eritrea, ya. Unik ya, saudara ya. Dan rata-rata mereka Muslim, saudara. Rata-rata mereka Muslim. Karena mereka menolak. Padahal tetangganya persis. Kalau Ethiopia dengan Eritrea itu tengah dengan orang Jawa Timur atau orang Jawa Barat, saudara. Langkah saja sudah nyampe, saudara. Ya, ini lucu ya. Nah, itulah janji mesianik bagi orang Yudaisme, saudara, bahwa Israel, ya, Israel itu adalah pohon ara yang bertunas, ya, dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Nah, Israel itu adalah kembang mawar syaron, bunga mawar syaron, ya, yang membawa Shekinah glory, membawa kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Itu yang namanya rahmatan lil alamin, saudara. Seluruh dunia menikmati teknologi Israel hari ini. Anda kalau pakai map gitu ya, Google Map, Wase, itu semua produk Israel, saudara. Ya, bahkan Facebook ya, saudara ya. Bahkan Facebook juga itu produk Israel, saudara ya. Ngeri ya, ngeri saudara ya. Hampir semua yang Anda pakai itu semua adalah teknologi Israel. Barangnya made in China, saudara. Tapi teknologinya itu dari Israel. Ya. Nah, saudara. Lalu ada rubah di kebun anggur. Ya, rubah di kebun anggur tadi adalah hal-hal di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, ya, atau di dalam kehidupan pribadimu yang merusak, saudara. Ada bunga mawar syaron, ya, yaitu hadirat Tuhan, karena kan itu mesianik kan, bagi kita orang Kristen kan Yesus kan, bunga mawar syaron kan, mesianik adalah Tuhan Yesus. Dialah yang membawa hadirat Tuhan. Ya kan? Dialah pembawa hadirat Tuhan, pembawa Shekinah glory. Tuhan Yesus berkat bagi seluruh dunia. Kalau orang Israel, karena dia janji jasmania, maka dia menjadi berkat jasmania bagi seluruh dunia. Orang Kristen menjadi berkat rohaniah bagi seluruh dunia. Ya, anggap ya perbedaannya. Ya, memang janji mesianik itu berjalan jasmani dan rohani. Perjanjian lama berjalan secara jasmani dan kemudian secara rohani. Nah, Israel benar-benar menjadi Mesias, saudara, bagi dunia. Memberkati dunia ini. Tapi Tuhan Yesus adalah orang Israel. Ia menjadi berkat keselamatan bagi seluruh dunia dari masa ke masa. Baik jasmani dan rohani. Ya, Israel menjadi rahmatan lil alamin, saudara. Ya. Nah, kemudian saudara, nah ini saya mau jawab dulu sedikit ya. Lalu mengapa orang-orang Palestina ditindas? Salah, saudara, orang Palestina tidak ditindas. Orang Palestina dia mau bikin negara sendiri, makanya susah. Kalau orang Palestina yang bergabung ke negara Israel dan mereka sudah menjadi warga negara Israel, hidupnya enak, saudara. Hidupnya enak. Karena di Israel banyak orang Arab, orang Yordania, ya orang Palestina, ya orang Lebanon, orang-orang dari Syria, ada semua di sana, saudara, di Israel. Jadi itu
negara Yahudi tapi multi etnik. Nah, orang Palestina yang negara yang di Hamas itu, si Hamas ini kurang ajar mau bikin negara sendiri. Dengan cara apa? Merusak terus, saudara. Dan dicekokin pakai agama bahwa itu orang kafir. Harus dibunuh sesuai dengan sabda nabinya, saudara ya. Nah, itu yang jadi pokok masalah ya, saudara ya. Nah, sekarang kita masuk. Nah, itulah orang-orang Palestina ini adalah rubah-rubah di kebun anggur itu, saudara. Kalau bagi orang Yahudi, orang-orang Palestina ini yang tiap hari ngelemparin roket itu adalah rubah di kebun anggur. Rubah kecil di kebun anggur, saudara. Mereka ingin berusaha mengganggu. Padahal kalau mereka jadi warga negara Israel, berasimilasi, ya sudah selesai konflik itu, saudara. Ya, bahkan komandannya IDF, jenderal menteri-menterinya Israel banyak yang bukan Yahudi ya, saudara ya. Jadi itu adalah negara Yahudi multi etnik, saudara. Ya. Nah, lalu ada rubah-rubah kecil. Nah, Israel itu harus bijak, saudara. Dia harus mengusir rubah itu. Tetapi dia harus merawat kebun anggurnya, saudara. Sambil dirawat, tapi harus diusir supaya rubah-rubah itu jangan rusak di dalam. Nah, demikian juga dengan kehidupan rohani kita, saudara ya. Ketika kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, ketika kita sudah menerima berkat dari Tuhan Yesus dalam rumah tangga kita, maka ada rubah-rubah kecil, saudara, yang masuk, yang mencoba merusak kebun anggur kita. Ngacak-ngacak semua, saudara. Yang mencoba mengambil damai sejahteramu dengan menghina, memfitnah, dengan dia merusak, dia ambil damai sejahteramu, ya. Nah, jangan kepancing, saudara ya. Jangan kepancing. Ada orang-orang yang mencoba ya merendahkanmu, ada orang-orang yang mencoba untuk mendiskreditkanmu. Jangan kepancing, saudara. Itulah rubah-rubah kecil yang mengambil damaimu. Rubah-rubah kecil yang mengambil sejahteramu, kebun anggurmu, nikmat kebun anggurmu. Ya, cintanya manis melebihi anggur, saudara. Ya kan? Sehingga keintimanmu bersama Tuhan, yang tadi harusnya Anda bisa intim, jadi keganggu, saudara, gara-gara rubah-rubah kecil ini. Jadi gitu kan. Nah, Anda bertugas menghalau rubah-rubah kecil ini dari hidupmu, saudara. Ya, dengan hus, pergi. Ah, bisa begitu, saudara ya. Simpel, ini rubah kecil yang Anda datengin, Anda takutin pakai dahan pohon aja pergi, saudara. Cuman Anda harus jaga dan Anda cari lubangnya di mana. Kenapa rubah kecil ini bisa masuk ke kebun anggurmu? Di mana pagarmu yang berlubang? Sehingga rubah-rubah ini bisa masuk ke kebun anggurmu dan ngorek-ngorek semua. Jadi rusak semua kebun anggurmu. Ya, ketika kita sudah punya hadirat Tuhan Yesus, indah hidup kayak saya, saudara ya, berasa hidup di sorga. Saya hidup di sorga ya, saudara, kalau dibandingkan dengan negara-negara kebanyakan, ya buat saya Belanda ini udah kayak sorga, saudara. Ya. Tetapi ada rubah-rubah kecil dalam hidup kami, saudara. Temperamen saya yang lama, yang masih bersisa. Rubah-rubah kecil apalagi, saudara? Selain temperamen, karakter-karakter yang masih tersisa, karakter kesombongan, karakter rasa insecure mungkin. Apa menjadi rubah kecil dalam hidupmu? Kebiasaan yang buruk, masturbasi, apalagi kebiasaan ngutang, ya saudara. Walaupun nggak butuh, tapi karena kebiasaan kredit apa-apa beli pakai kredit. Padahal nggak butuh barangnya, bisa dikredit murah, lalu beli. Suatu ketika itu rubah-rubah kecil dalam hidupmu, saudara. Apalagi rubah-rubah kecil dalam hidupmu, saudara. Sehingga itu akan pelan-pelan merusak cinta di dalam kebun anggurmu itu. Anggurnya itu kan jadi rusak kan? Kan pohon-pohon anggur itu kan. Nah, apa saudara? Anda lihat. Ada mawar saron di hidupmu, saudara. Ada Tuhan dalam hidupmu.
ada rubah-rubah kecil yang datang mengganggu, mengacaukan. Apalagi sebut saudara, sekarang dalam perenungan ini, Tuhan, aku punya konflik dengan orang tua. Itu rubah-rubah kecil saudara. Datengin. Tuhan, aku punya kemarahan. Halau kemarahan. Tuhan, aku pelit. Itu rubah-rubah kecil saudara, yang tiba-tiba nanti suatu akan mengambil damai sejahteramu. Tuhan, aku difitnah. Tawain saja. Jangan terpengaruh, saudara. Apa rubah kecil dalam hidupmu hari ini, pagi ini? Begitu bangun tidur, terus jadi kita enggak, aduh terima kasih Tuhan, luar biasa. Tapi begitu bangun tidur, aduh, kerja lagi, kerja lagi. Apa rubah kecil dalam hidupmu yang merusak damai sejahteramu, yang merusak cintamu, yang harus bisa kau nikmati hari ini? Nah, itu kau halau, saudara. Tiap hari harus dihalau. Jangan pernah buka celah sedikit pun dalam pagar kebun anggurmu. Ditutup, saudara. Ya, ketika kita itu semua beres ditutup, hadirat Tuhan ada di situ. Maka ada banyak mujizat-mujizat, ada pertobatan, ada kesembuhan, ya, ada banyak sekali berkat seperti di Kisah Rasul 9 tadi ya. Bahkan orang-orang yang paling jahat pun bisa bertobat. Pun bisa dibangkitkan. Karena tidak ada rubah-rubah kecil yang mengganggu, saudara. Dalam komunitas kita juga rubah-rubah kecil yang mengganggu. Pengkhianat-pengkhianat, ya orang-orang pengemis donasi, ya itu rubah-rubah kecil, saudara. Yang utang nggak dibayar, ya kan, yang utang kecil-kecil gitu ya, terus saling utang satu sama lain. Jangan ya, itu rubah-rubah kecil. Jangan berhutang satu sama lain dalam komunitas kita, saudara. Itulah rubah-rubah kecil, saudara. Ya nanti akan mengganggu, ya, mengganggu komunitas kita. Makanya Yayasan Pun Pagi ini nanti kalau sudah jadi, ya nanti kita supaya jangan berhutang-hutang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada dan apa yang kita bisa kumpulkan di komunitas ini. Ada malaikat pencatatnya, ya Pak Apeng, ada malaikat pencatatnya tiap hari, saudara. Kita ada malaikat penjaga, kita punya ya malaikat Apeng ini, saudara. Nah, gitu saudara ya, dalam komunitas juga kita jaga. Nanti di situ ada berkat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada sukacita. Dalam komunitas itu saudara, seperti dalam Kisah Rasul 9. Ya, setiap diaken-diaken yang bekerja, setiap penatua yang bekerja, semuanya membawa mujizat dalam hidupnya saudara. Makanya menabur nanti di embun pagi. Ya untuk tolong menolong kita sendiri saudara ya. Supaya jangan ada yang kekurangan di antara kita. Supaya jangan ada rubah-rubah kecil dalam hidup kita saudara. Ya, kita sendiri bisa tutup. Itulah lubang-lubang itu kita tutup saudara. Lubang-lubang itu kita tutup dengan diakonia kita. Ya, lubang-lubang kecil di pagar hidupnya kita ini kita tutup dengan diakonia kita saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak.